Pagi itu kelas masih lenggang, hanya Sunyi yang menempati kursi-kursi kosong. Fahmi duduk dengan santai, lalu menoleh pada Balia yang tengah merapikan buku dengan tenang. Bal, tugasmu yang kemarin udah kelar belum? Tanyanya dengan ringan. Balia mengangguk sambil tersenyum kecil. Udah, tapi masih di rumah temen. Bentar ya, aku ambilin dulu. Langkahnya meninggalkan kelas dan keheningannya kembali turun, seperti pagi yang menahan nafas. Tak lama kemudian Lukman pun datang. Ia mencari dan bertanya kepada Fahmi. Hei Wak, katanya Balia di sini. Fahmi pun menjawab dengan santai. Baru aja keluar ngambil tugas. Oh gitu, ya udah deh nanti aja. Ucap Lukman lalu pergi seperti angin yang hanya singgah sebentar. Beberapa menit selang, Balia pun kembali dengan tugas di tangannya tanpa wajah curiga. Ini loh Mi tugasnya. Fahmi pun menerimanya dan bertanya, Bal, tadi kamu dicariin Lukman. Oh iya? Ya udah, nanti ayo wis. Yuk lanjut yang tadi. Suasana kembali tenang, tapi hanya sejenak. Fahmi pun tiba-tiba bertanya, Bal, jam berapa sekarang ya? Balia pun spontan menoleh ke pergelangan tangannya, lalu diam membatu, tak bisa berkata-kata. Dan tiba-tiba dia berkata, loh, jamku mana? Panik menyergap wajahnya, tangannya menyisir meja, matanya menyapu sekitar. Aku tadi pakai, terus aku lepas bentar di sini. Fahmi mengeringit. Tadi pas kamu keluar, Lukman sempat kesini, gerak-geriknya aneh. Kayak mencurigakan sih. Keduanya saling pandang, diam berubah jadi firasat. Bisa jadi... Tanpa banyak kata, mereka segera beranjak, dan benar saja, di luar sana Lukman tengah duduk santai. Tapi saat mereka datang, keterangan itu runtuh. Van, mana jamku? Tanya Balia. Tajam, tapi tetap tenang. Aku gak ero mas. Saman maksudnya apa? Gak ero aku. Elak Lukman, tapi matanya tak mampu berdusta. Dalam sekejap, ia lari kabur. Wildan datang membawa motor seperti sudah berjanjian. Lukman berkata, gas Dan, yuk gas. Jawab Wildan, oke, siap. Mereka pun melesat meninggalkan tempat itu. Namun sejauh apapun kaki berlari, kebenaran akan mengejar. Di depan toko emas, mereka tertangkap. Balia melangkah perlahan. Itu jamku, Van. Lukman pun tertunduk dan Wildan terdiam mengangguk. Balia mengambil kembali yang sempat hampir hilang darinya. Bukan hanya jamnya, tapi kepercayaan terhadap kedua temannya itu. Lalu ia berbicara, suaranya datar tapi dalam. Kalau kalian ingin sesuatu, bilang, aku bantu. Tapi mencuri, kalian bukan cuma mengambil barangku, tapi juga merobohkan kepercayaan. Dan itu lebih mahal dari apapun. Sunyi waktu seperti menahan langkahnya. Mencuri itu akhlak yang hina di dunia. Kalian kehilangan hormat. Di akhirat pun kalian dituntut berat. Ia menatap lebih dalam. Demi gaya sesaat kalian gadaikan harga diri. Demi jam di tangan kalian, rela kotorkan hati. Wildan dan Lukman tak mampu berkata. Lalu perlahan mereka ngomong pelan. Nggih Mas, punten nih. Nggih Pak, ngapunten sing kathah nggih sedanten kami hilaf. Balia menarik napas lalu mengangguk pelan. Manusia memang bisa salah, tapi jangan terbiasa. Karena dari kebiasaan kecil lahir kehancuran besar. Mencuri bukan sekedar soal benda yang hilang, tapi tentang kejujuran yang retak dan kehormatan yang memudar. Kejujuran mungkin tak selalu mudah, tapi justru dari sanalah kemuliaan seseorang tumbuh. Karena akhlak yang mulia bukan dilihat dari banyaknya harta, tapi dari hati yang bersih dan tangan yang tak pernah mengambil milik orang lain.
Sekian persembahan dari kami. Kurang lebihnya kami meminta mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.